Konvoi senjata rudal nuklir melintasi di Kalashnikov, pakar khawatir NATO semakin siaga tinggi ke Rusia. Konvoi militer yang membawa 6 rudal nuklir bergerak menuju pangkalan senjata milik Inggris di Skotlandia. Kondisi itu semakin menambah ketegangan antara NATO dan Rusia. Pasalnya, NATO sebelumnya telah mengerahkan pasukan di Eropa dalam siaga tinggi. Konvoi militer yang membawa 6 rudal nuklir itu tampak melintasi kota Glasgow pada Jumat lalu, iring-iringan menuju sebuah penyimpangan senjata nuklir milik Trident Inggris di Skotlandia. Lansir Daily Mail, adanya konvoi militer ini semakin menambah ketegangan antar NATO dan Rusia. Hal itu lantaran ribuan pasukan NATO telah bersiaga tinggi di Eropa untuk menahan invasi Rusia. Juru kampanye Nusuk Inggris Janet Ellis mengatakan dalam konvoi kendaraan tersebut setiap truk dapat mengangkut 2 rudal, sementara truk lainnya kosong sebagai skala cadangan jika rusak. Saya pikir ada 4 pembawa hulu ledak. Yang saya yakin perhitungan kami adalah bahwa masing-masing truk dapat membawa 2, tapi salah satu truk kosong sebagai cadangan jika truk juga rusak juga menyandungkan Inggris. Janet Ellis mengatakan kabar Close with Live. Ellis mengatakan hal itu semakin membuat keadaan semakin mengkhawatirkan di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Pasalnya, pengangkutan senjata nuklir di sepanjang rute itu dilakukan secara rutin. Ellis bertanggapan ada jumlah alasan gila di balik ini semua, namun mereka tidak pernah buka suara terkait konvoi senjata tersebut. Nuklir mengatakan tujuan gerakan nuklir kemungkinan ada untuk perbaikan, bukan untuk mempersenjatai pasukan dalam mengantisipasi serangan Rusia. Penembakan nuklir terjadi pada saat rudal nuklir di Rusia telah disiagakan tinggi menyusul invasi Rusia Vladimir Putin yang terhenti Ukraina. Hal itu kemudian memicu ketakutan analisis perang jika nantinya Inggris bentrok dengan Kremlin. Dikatakan bahwa Amerika Serikat meminta kepada sekutu NATO-nya untuk membantu Ukraina untuk melawan agresi militer Rusia. Dan permintaan itu juga disampaikan ke Turki, Ankara diminta untuk mentransfer sistem persenjataan anti-udara S-400 ke Kiev. Hal itu tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Turki, mengingat mereka mendapatkan sanksi jasa karena ketahuan membeli senjata buatan Rusia yaitu S-400 itu sendiri pada tahun 2019. Karena hukuman itu, Ankara diusir dari program pengendaraan jet tempur generasi ke-5 F-35 pasukan maritim AS. Merupakan sistem yang dibuat Rusia, dan AS akan memberikan sanksi kepada Turki sebagai anggota NATO. Dan kali ini kita melihat kesempatan itu perbaikan. Dan dengan Ankara dan terang sumber di Eurotermas, kenapa tidak setuju sekutu NATO-nya membeli produk Rusia? Alasannya karena dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi F-35-nya. Jika Turki mengambil kesempatan ini, Ukraina akan mendapatkan S-400 yang digadang-gadang sebagai sistem anti-udara terbaik. Bahkan klaim itu juga diakui oleh AS. Dan untuk Turki, mereka untuk diuntungkan dengan mencabut sanksi jasa, walaupun mungkin tidak secara langsung dapat memesan F-35 dalam waktu dekat. Tetapi Ankara dan memperoleh 40 unit F-16, belum 70 dan 80 kit modernisasi yang diminta mereka dari Oktober lalu. Hal ini akan membuat armada F-16 Turki lebih tangguh dan tetap relevan untuk dekade berikutnya. Selain itu, AS dapat menawarkan rudal anti-udara miliknya, Patriot PAC-3, juga Ankara menyingkirkan S-400-nya. Perlu diingat S-400 itu belum pernah dioperasikan sejak pemulihan Turki 2019 lalu. Mengirim rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina dipercaya dapat membantu signifikan kekuatan militer Kiev, dan hal itu dapat tak luput dari mata Moskow. Semua bermula dengan penjualan drone serangan militer TB2 Turki. Berlaporan drone itu berhasil membantu Ukraina selama agresi militer Putin. Ukraina menggunakan pertama kalinya saat pertemuan menghancurkan senjata artileri. Saat pertemuan menghancurkan senjata artileri di wilayah Donbas akhir Oktober lalu. Dan Rusia memprioritas hal itu walaupun melulut Turki, membuat pernyataan bahwa ketika negara membeli drone Turki itu bukan lagi kamu.
Dengan demikian, Turki tidak bisa disalahkan atau bertanggung jawab atas produk-produk yang mereka jual. Hal itu dibalas oleh Duta Besar Rusia dan untuk Turki, yaitu AS kembalikan Ankara atas S-400. Kami menjual sistem yang ingin dibeli, mereka memiliki sistem inilah Turki, katanya dalam Forbes. Kami dapat menjual mobil. Anda bisa pergi ke pantai, membawa makanan dan senapan, mesin dan pergi berperang dengannya, tambah Melu tersebut. Pilihan logistik bagi Turki. Mungkin ada cara di mana Turki dapat memperbaiki namanya di bencana politik barat mengirimkan S-400 ke Ukraina tanpa memancing amarah Rusia. Menurut Forbes, daripada mengirimnya secara langsung kepada Ukraina, Turki bisa saja menjualnya ke AS dan sekutu NATO lainnya. Hal itu mengakibatkan konflik dengan Rusia yang memprotes mereka beli otomatis menjadi milik mereka. Atas insiden drone Bayraktar TB2 Ukraina, yang semua konflik sangat menyulitkan pasukan Moskow. Meskipun hal itu sudah terjadi, tetapi bisa saja dikonsumsikan mungkin banyak kebijakan nekat yang diputuskan kepala negara sejak 24 Februari lalu. Permintaan Amerika Serikat atau AS agar Turki membantu Ukraina yang mengirimkan rudal anti pesawat S-400 dijawab sinis politikus senior Turki Dogo Perinček. Dia menyatakan Washington tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Turki sebagai negara berdaulat. Sekedar diketahui, Dogo Perinček merupakan ketua partai politik Turki atau Vatan Partisi. Partai Patriot adalah parpol yang mengusung ideologi sayap kiri di Turki. Partai itu vokal menyuarakan penolakannya terkait perintah AS tersebut. Dogo Perinček mengatakan, negaranya tidak akan mengabulkan keinginan AS untuk meningkatkan sistem persenjataan yang dibeli Turki dan Rusia. Dia menuding jika permintaan tersebut adalah tipikal propaganda intelijen AS. Menurutnya, Turki sudah berkali-kali melewati situasi semacam itu dengan AS. Dua juga memastikan jika tekanan tersebut tidak akan membuat Turki melunak. AS tidak memiliki berwenang untuk memerintah Turki. Pemerintah Turki sama sekali tidak akan menerima perintah seperti menyerah S-400 Rusia ke Ukraina. Pemerintah Turki tidak memiliki peluang seperti itu. Tidak mungkin pemerintah Turki akan bersedia mendengarkan perintah seperti itu, ujar Perinček kepada kantor berita Sputnik pada Minggu. Sebelumnya, kantor berita Reuters dengan mengutip sejumlah sumber melaporkan bahwa AS telah menyuruhkan ke Turki untuk mengirimkan sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina. Langkah tersebut diujarkan sebagai bagian dari upaya Washington DC untuk merebut sistem rudal anti pesawat buatan Rusia atau Uni Soviet tersebut di tengah konflik Rusia dan Rusia. Pada 2019, Amerika Serikat menanggung partisipasi Turki dalam program jet tempur F-35 karena pembelian sistem pertahanan udara S-400 Ankara. AS bahkan kemudian menghapus Turki sepenuhnya dari proyek tersebut. Meskipun menuai reaksi keras dari AS dan para anggota NATO lainnya atas pembelian S-400, Turki bergas akan terus menggunakan sistem pertahanan rudal buatan Rusia itu.